Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 30 istilah dalam internet. Nah, di sini ada banyak istilah-istilah yang berada di internet yang mungkin kalian sering kali mendengarnya namun tidak tahu tentang singkatan dari istilah tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang 30 istilah dalam internet dan juga beberapa sedikit penjelasan yang mungkin bisa membantu kalian dalam memahami istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, kita lanjutkan. Pertama adalah CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yang dimana bagian CPU ini merupakan otak dari sebuah komputer maupun sebuah ponsel. Nah, di sini CPU ini berperan sangat penting dalam proses mengatur atau mengerjakan semua proses-proses yang ada di komputer kalian. Nah, jadi di sini CPU ini merupakan bagian terpenting yang menjadi sebuah otak dari sebuah komputer agar bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian lanjut kita ke bagian kedua, yaitu LTE. LTE singkatan dari Long Term Evolution, atau jika dalam bahasa Indonesia yang berarti evolusi jangka panjang. Nah, LTE ini merupakan jenis yang biasa kalian dengar di provider internet, misalnya dalam kecepatan internet 4G. Nah, di situ kan biasanya ada embel-embel yang namanya 4G LTE. Nah, LTE ini adalah artinya long term evolution atau evolusi jangka panjang. Nah, itu tentang LTE. Lanjut kita ke bagian ketiga, yaitu JPEG. JPEG biasa kalian dengar atau kalian lihat di format sebuah gambar. Nah, di format sebuah gambar ini JPEG memiliki arti Joint Photographic Expert Group. Nah, di bagian ini JPEG merupakan format gambar yang lainnya seperti JPG atau PNG. Nah, di sini untuk yang JPG sendiri di bagian E-nya ini, bagian expertnya ini dihilangkan sehingga join photographic langsung di bagian grup. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu HTML. Nah, siapa yang belum tahu tentang HTML? HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk membuat sebuah website. Nah, di sini HTML ini berperan penting dalam membangun sebuah website yang bagian struktur dasarnya. Nah, di sini HTML berperan dalam mengatur sebuah fondasi dari sebuah website. Sebelum yang akan bisa ditambahkan dengan bahasa seperti CSS untuk mengatur tampilannya nanti. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Merupakan bahasa hypertext markup. Oke, berikutnya kita lanjut ke pembahasan nomor 5, yaitu tentang IP. IP ini atau Internet Protocol sering dibaca atau disebut dengan sebutan IP, bukan IP, namun IP. IP ini merupakan Internet Protocol. Protokol ini merupakan sebuah aturan dalam penggunaan internet. Nah, jadi contohnya seperti ini. Biasanya kan kalian mengetik google.com. Nah, karena ini mudah dipahami, namun kalian perlu tahu di balik google.com ini ada sebuah angka-angka atau IP yang digunakan dalam google.com ini, yaitu 172.217.9.238. Nah, jadi IP ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui sebuah IP dari alamat sebuah website. Jadi, apabila kalian membuka google.com maupun
IP yang ini, maka sama-sama akan mengarah ke situsnya Google. Oke, itu tentang IP ini. Selanjutnya kita bahas di bagian SMS. Nah, SMS ini merupakan singkatan dari Short Message Service atau layanan pesan singkat. Ini saat ini fungsi dari SMS ini sudah jarang digunakan karena munculnya berbagai aplikasi pesan berbasis internet yang jauh lebih efektif dan efisien seperti WhatsApp, WeChat maupun yang lainnya. Jadi penggunaan SMS, aplikasi SMS ini sudah sangat jarang digunakan. Meskipun beberapa orang masih menggunakan SMS ini sebagai alternatif jika tidak ada internet. Berikut selanjutnya yang nomor 7 yaitu tentang GIF. Nah, GIF merupakan suatu format gambar yang bergerak. Singkatan GIF sendiri yaitu Graphic Interchange Format. Nah, di sini kalian bisa melihat contohnya format GIF seperti ini. Nah, ini merupakan contoh gambar-gambar dari format GIF. Nampak seperti video, namun ini adalah sebuah gambar bergerak yang dimana akan melakukan pengulangan atau looping secara terus-menerus tanpa henti. Nah, seperti ini contohnya. Format gambar ini sudah sangat banyak digunakan misalnya untuk komentar Facebook maupun untuk chatting di WhatsApp. Nah, gambar-gambar bergerak ini cukup lucu-lucu dan bisa unik yang bisa kalian gunakan untuk apa saja. Oke, selanjutnya kita bahas ke yang nomor 8 yaitu tentang LAN. LAN atau Local Area Network merupakan suatu kabel koneksi internet yang biasanya kalian bisa temukan di port LAN yang ada di komputer maupun laptop. Nah, kabelnya sendiri, portnya sendiri seperti ini. Kabel dan portnya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengkoneksikan komputer melalui jaringan internet. Jadi biasanya apabila kalian memiliki sebuah modem IndiHome misalnya, nah di situ kan ada sebuah kabel, yaitu namanya kabel LAN. Kabel LAN ini dihubungkan ke modem, kemudian disambungkan ke PC agar PC bisa berinternetan dengan cara menggunakan kabel. Nah, itu tentang LAN atau Local Area Network. Selain itu, Local Area Network ini biasa digunakan untuk area-area yang cukup sempit jangkauannya atau kecil jangkauannya, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup banyak apabila di lokasi tersebut hanya berada di lingkup yang kecil. Lanjut kita ke nomor 9 langsung, yaitu SSL atau Secure Socket Layer. Merupakan suatu lapisan keamanan yang digunakan pada sebuah website. Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat, perhatikan di sini. Di sini kita memiliki suatu website yaitu jagowriter.com. Nah, di sini pengguna yang SSL ini merupakan sertifikat yang bisa dibeli untuk mengaktifkan sebuah keamanan pada website. Nah, keamanan ini biasanya ditandai dengan adanya gembok berwarna hijau yang Anda bisa lihat di Google Chrome misalnya saat mengakses suatu website. Nah, di sana jika sebuah website memiliki sebuah gembok hijau ini, maka berarti website tersebut sudah dalam keamanan berlapis dengan mengaktifkan SSL-nya. Nah, di sini meskipun keamanan SSL ini sudah terpasang, namun situsnya tetap bisa memuat konten-konten negatif. Ini hanyalah untuk perlindungan atau pengindeksan dalam Google itu sendiri agar lebih terindeks dan terbaca oleh banyak orang. Lanjut kita ke berikutnya.
yaitu nomor 10 tentang GPU atau Graphic Processing Unit. Yang ini merupakan satu paket yang biasanya yang tadi tentang CPU, ya ini tentang GPU. Yang tadi C, sekarang G, yaitu Graphic Processing Unit. Nah, sebelumnya CPU itu merupakan sebuah otak dari perangkat. Nah, GPU ini merupakan Graphic Processing Unit yang merupakan unit yang diproses hanya untuk di bagian grafik saja. Jadi, apabila kalian memiliki sebuah laptop maupun HP, maka bisa dipastikan memiliki sebuah GPU. GPU ini yang merupakan unit yang mengatur dalam format tampilan di komputer maupun di HP kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Contohnya di sini adalah GPU Mali, misalnya di Mali G71 yang berada di suatu ponsel Samsung S8 misalnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke 11, yaitu PDF. Merupakan portable document format atau dalam artian format dokumen yang fleksibel. Jadi PDF ini merupakan format yang biasanya digunakan untuk mengirim ke sebuah instansi atau memberikan undangan secara digital. Format PDF ini sangat portable karena memang bisa dibuka di berbagai cara. Selain menggunakan aplikasi, kalian juga bisa menggunakan browser untuk membuka file PDF ini. File PDF ini sangat mudah dibuka di HP maupun di komputer tanpa perlu menginstal aplikasi apapun. Sama dengan di HP, kalian bisa juga membuka PDF ini langsung di Google Chrome kalian. Kemudian selanjutnya kita bahas yang nomor 12, yaitu GPS atau Global Positioning System. Merupakan suatu fitur yang ada di suatu ponsel yang dapat digunakan untuk melihat atau mengetahui titik koordinat dari kalian, dari posisi kalian. Nah, di sini GPS ini berguna digunakan untuk sebagai petunjuk arah. Contohnya seperti ini. Kalian bisa melihatnya mengaktifkan fitur GPS ini untuk membuka sebuah aplikasi yang bernama Google Maps. Maupun GPS ini juga diterapkan di aplikasi-aplikasi seperti Gojek atau ojek online misalnya. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 13. Nah, di sini nomor 13 yaitu LCD, Liquid Crystal Display. Nah, seperti ini. Kita perhatikan di sini di bagian LCD ada banyak fitur-fitur atau bagian-bagian yang merupakan komponen pendukung dari sebuah LCD itu sendiri. Nah, di sini ada banyak bagian-bagian dari LCD yang kita biasanya lihat. Di sini ada beberapa lapis, mulai dari light source, sumber cahaya, liquid crystal, color filter, dan lainnya di sini. Berikutnya adalah 14, URL atau Uniform Resource Locator atau pencari sumber daya. Nah, bisa dilihat di sini, kalian bisa melihat apabila kalian membuka sebuah situs, ini adalah namanya adalah URL. jagorator.com ini merupakan URL yang bisa kalian akses situsnya di sini. Jadi URL ini bisa kalian cek di setiap kalian akan membuka sebuah website di internet. Seperti itu. Lanjut kita ke bagian MAC address. MAC address atau singkatan dari Media Access Control Address. Fitur ini merupakan suatu fungsi yang menjadi identitas sebuah perangkat yang
yang digunakan untuk sebagai alat komunikasi dari perangkat ke perangkat. Jadi MAC address ini berfungsi untuk membedakan antara suatu perangkat dengan perangkat lainnya untuk saling berkomunikasi. MAC address ini bisa kalian lihat misalnya di komputer kalian dengan mengetikkan ipconfig -al spasis -al. Nah, di sini kalian bisa melihatnya di bagian physical address. Physical address ini merupakan alamat MAC address kalian. Di sini contohnya seperti ini, bagian-bagian MAC address. Oke, lanjut kita ke bagian nomor 16. Nah, di sini www. Kita bisa lihat di sini arti dari www sendiri yaitu World Wide Web. Merupakan suatu alamat atau yang bisa kalian lihat di bagian awal dari sebuah website seperti ini. Nah, jadi sebelum kalian mengakses sebuah website tentu harus dengan imbuhan awal yaitu www. misalnya facebook.com. Nah, setelah itu lanjut kita ke berikut nomor 17 yaitu HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Merupakan satu perangkat atau suatu kabel HDMI atau port HDMI seperti ini, HDMI yang digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat ke layar monitor. Biasanya digunakan untuk layar proyektor maupun dihubungkan ke perangkat komputer dengan monitor. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 18 yaitu tentang CC-BCC atau carbon copy and blind carbon copy. Jadi di sini fitur ini bisa kalian lihat di bagian Gmail yang ini. Saat kalian membuat sebuah email baru, di sini ada pengunjung, ada tampilan pemilihan format CC dan BCC. Nah, di sini kalian bisa gunakan yaitu tentang fitur ini, yaitu carbon copy dan blind carbon copy. Lanjut kita ke nomor 19 yaitu PNG atau Portable Network Graphic. Merupakan salah satu format gambar yang dimana sangat portable, sama halnya dengan PDF tadi portable. Di sini merupakan format gambar portable network graphic yang banyak digunakan atau dicari gambarnya di internet dalam format PNG karena memiliki gambar yang unik di mana tidak ada tampilan background yang ada di gambarnya. Contohnya seperti ini. Nah, format gambar PNG ini biasanya memiliki bagian layar transparan, bagian background transparan, di mana hanya objeknya yang akan berada di dalam. Nah, objek ini bisa ditimpa ke dalam berbagai background dengan mudah hanya dengan mendropnya ke bagian atas dari backgroundnya. Dan otomatis backgroundnya juga akan berganti warna. Nah, ini misalnya kalian mencari sebuah logo di internet dengan background yang berwarna transparan ini dengan format PNG ini bisa kalian lihat atau copy paste ke sebuah dokumen dengan background yang terserah kalian. Jadi jika format JPG tentu tidak akan ada garis kotak yang berwarna putih di backgroundnya. Oke, lanjut kita ke nomor yang 20 yaitu SQL, Structure Query Language. Merupakan suatu bahasa yang wajib diketahui merupakan basis bahasa yang digunakan oleh bahasa pemrograman atau yang sering dipelajari di teknik komputer. SQL ini merupakan basis data yang biasa digunakan dalam suatu pemrograman.
singkatan SQL sendiri yaitu Structured Query Language. Lanjut kita ke nomor yang 21. Tahu apa ini? Yaitu tentang SD card. SD di sini merupakan artinya Secure Digital Card atau kartu keamanan digital. Nah, di sini tentu kalian bisa perhatikan kemampuan kartu yang kecil ini, kartu memori kecil ini yang dapat menyimpan berbagai macam file mulai dari format video, foto hingga MP3. Kalian bisa langsung simpan di dalam format kartu kecil yang seperti ini yang bisa diakses melalui handphone kalian. SD card yaitu Secure Digital Card. Lanjut kita ke nomor 22. Apa ini? Ini adalah CCTV. CCTV memiliki singkatan dari kepanjangan dari Closed Circuit Television. Nah, jadi kalian apabila sering bahas yang namanya CCTV dan tidak tahu artinya adalah ini. Closed Circuit Television. Area TV area yang tertutup. Yang dimana bisa dipastikan kan di sini CCTV hanya bisa fokus ke area yang tertentu saja. Oke, lanjut kita ke bagian 23 yaitu I/O, input dan output. I/O merupakan singkatan yang biasa digunakan dalam pelajaran komputer maupun teknik jaringan. Input-output ini contohnya seperti ini. Kalian bisa melihat ini di sini ada sebuah keyboard maupun monitor di sini. Nah, input itu merupakan perangkat masukan. Jadi keyboard ini merupakan contohnya perangkat masukan dan output ini perangkat keluaran yaitu LCD monitor ini. Mengapa dikatakan input? Karena di sini keyboard berfungsi untuk memasukkan sebuah teks ke dalam komputer, sedangkan monitor akan mengeluarkan sebuah tampilan ke penggunanya. Lanjut kita ke nomor 24. Nah, di sini yaitu HTTP merupakan aturan dari sebuah situs website yaitu Hypertext Transfer Protocol. Nah, kalian bisa lihat di suatu website ini ada yang formatnya yaitu HTTPS maupun HTTP biasa. Nah, HTTP itu merupakan Hypertext Transfer Protocol. Nah, kalau HTTPS yang di belakangnya ada S-nya ini merupakan singkatan dari Secure. Secure atau keamanan. Yaitu didapat dari yang tadi dari SSL itu sendiri. Lanjut kita ke nomor 25. Yaitu tentang ISP atau Internet Service Provider. Merupakan layanan penyedia internet. Contohnya, apabila kalian tidak tahu di sini contohnya yaitu seperti Tri, Bayu, Telkomsel, dan Indosat, Orido misalnya dan lain-lainnya. Provider ini merupakan provider internet yang menyediakan layanan internet kepada pengguna. Jadi di sini kartu-kartu ini, kartu Tri, kartu Telkomsel, Indosat, dan lainnya ini merupakan ISP, yaitu singkatan dari Internet Service Provider. Layanan. Oke, lanjut kita ke nomor 26. MPEG atau format video yang biasa sering kalian temui dari sebuah hasil rekaman. Di sini bisa kalian lihat kepanjangan dari MPEG ini yaitu Moving Picture Expert Group. Sama seperti JPEG. Di sini format JPEG itu di sini hanya berbeda di bagian M-nya yaitu Moving Picture. Berbeda dengan JPG yaitu yang sebelumnya kita sudah bahas. Lanjut kita nomor 27. DSL, Digital Subscriber Line, merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan
kabel LAN tadi ke berbagai perangkat dengan mudah. Dan di sini contohnya DSL ini seperti ini. Nih, jadi DSL ini bisa melakukan transfer berbagai LAN, berbagi koneksi LAN dengan satu LAN internet yang bisa digunakan untuk 3 LAN kepada user. Jadi bisa digunakan untuk membagikan koneksi internet menggunakan jalur LAN. Oke, lanjut kita ke nomor yang 28, yaitu DVD, format video DVD atau singkatan dari digital video disc, merupakan suatu singkatan dari DVD yang biasa kita lihat di bagian ini, di bagian samping laptop kita atau di bagian komputer. Format DVD ini saat ini sudah jarang digunakan digital video disc ini karena memang sudah ada perangkat seperti HP, adanya internet, video digital yang bisa disimpan semuanya dalam kartu SD maupun flash disk. Jadi DVD ini saat ini sudah tidak ada, dan mungkin beberapa tahun kemudian DVD ini sudah tidak akan produksi lagi. Lanjut yang ke nomor 29, yaitu tentang VPN. VPN adalah merupakan kepanjangan dari Virtual Private Network atau jaringan privat virtual, yang dimana VPN ini berfungsi sebagai yang paling umum banyak digunakan, yaitu untuk mengakses suatu website yang diblokir. Nah, VPN ini membuat sebuah server baru secara virtual yang dimana pengguna bisa mengakses ke situs yang diblokir melalui server yang berbeda. Misalnya pengguna Indonesia yang menggunakan sebuah server Singapura yang bisa untuk digunakan untuk membuka website yang terblokir. Lanjut kita ke nomor 30, istilah yang terakhir, yaitu seperti ini. Apakah kalian bisa tahu apa ini? Ya, ini adalah namanya reCAPTCHA. CAPTCHA ini adalah merupakan singkatan yang dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart. Nah, di sini CAPTCHA ini memiliki singkatan yang paling panjang di sini. Nah, apa itu fungsi CAPTCHA? Nah, kalian kan biasanya pasti sering melihat kode-kode CAPTCHA ini yang harus dimasukkan untuk sebuah login ataupun mendaftar sesuatu. Tujuan dari CAPTCHA ini adalah agar situs website tersebut dapat mengidentifikasi pengunjung dari websitenya atau pendaftar di websitenya. Yang mendaftar itu asli atau sebuah aplikasi robot atau bot. Karena robot tidak akan bisa mendeteksi untuk mendaftar dari halaman-halaman yang memiliki reCAPTCHA ini, kecuali memang benar-benar manusia itu sendiri. Oke, itu saja tentang video kali ini tentang istilah yang ada di internet. Kalian bisa juga lihat video-video menarik lainnya di Jago Tutorial. Jangan lupa untuk klik subscribe Jago Tutorial apabila kalian menyukai video ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Apabila kalian ingin lanjut ke part 2, kalian bisa komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.